Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema bisikan gaib, bagaimana menyikapinya. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya akan membacakan sebuah kesaksian. Kali ini kesaksiannya datang dari Switzerland atau Swiss. Saya akan bacakan, begini bunyinya. Shalom Papi, izinkan kami bersaksi tentang kebaikan Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua dan Roh Kudus. Kesaksian tanggal 12 bulan 7 tahun 2022 sore hari. Tempat penahan nomor kendaraan kami pecah karena sering dicabut dan dipasang di mobil yang lain. Nomor kendaraan terbuat dari metal, tapi penahannya untuk dipasang di mobil itu plastik. Di Swiss, nomor kendaraan bisa hanya satu, sekalipun ada beberapa mobil tergantung permintaan. Tapi bisa juga masing-masing kendaraan punya nomor masing-masing. Tapi untuk kami, karena hanya Yeshua yang menyetir, jadi satu nomor cukup. Saya perlu kasih tahu dulu ya saudara, ini yang memberi kesaksian adalah Ibu Meiske. Kami saat ada di Swiss, kami tinggal di tempat beliau, ya, dan suaminya itu adalah Joshua Roger. Kami lanjut. Karena kami memiliki rencana ke Belanda dalam beberapa hari ke depan. Jadi untuk memastikan jangan sampai perjalanan jauh kehilangan nomor mobil karena jatuh, jadi kami ke dealer mobil yang kami beli untuk meminta ganti yang baru. Sampai di tempat dealer, pemilik mobil bertemu dengan Yosua dan langsung berkata, "Aku sedang menunggumu, mari sini ikut aku." Sambil membawa Yosua menuju dalam gudang dan menunjukkan 4 ban mobil untuk musim winter beserta pelek atau rims dari mobil Porsche, sambil berkata, "Jika kamu mau, boleh mengambilnya." Dan Yosua bertanya, "Berapa harganya?" Dan pemiliknya menjawab, "Gratis." Yosua melongo, tidak percaya apa yang dia dengar, karena memang sejak kami beli tahun lalu, di dealer ini kami belum membeli ban mobil khusus untuk musim winter. Dan ini adalah keharusan, karena kalau saat musim dingin tanpa ban mobil khusus dan ada kontrol polisi, bisa kena denda. Dan ban mobil winter beserta peleknya yang original dari Porsche itu sudah pasti sangat mahal dan dia memberi gratis. Ini benar-benar seperti mimpi, tapi inilah yang terjadi seperti kata firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Yahweh untuk mereka yang mengasihi Dia. Betapa baiknya Bapa Yahweh kepada anak-anaknya, bahkan ban mobil pun diperhatikannya, sungguh baik, teramat baik. Betapa baiknya Bapa Yahweh sampai kebutuhan kami diberikannya. Oh haleluya. Di kitab Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air, di dalam tangan Yahweh dialirkannya kemana ia ingini.
Betapa aku kagum pekerjaan Roh Kudus yang mengontrol setiap hati manusia. Kalau bukan Roh Kudus yang memerintah pemilik dealer ini untuk memberikan kepada Yosua gratis, siapa lagi yang dapat melakukannya? Hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya. Haleluya. Jika Tuhan menginginkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud dan tujuan. Siapa sangka masalah penahan nomor kendaraan pecah diganti gratis justru membawa Yosua kembali ke dealer spontan datang tanpa janjian. Sementara si pemilik sedang menanti kedatangan Yosua untuk memberikan ban winter beserta peleknya secara gratis. Dan bukan suatu kebetulan saat Yosua keluar dari mobil, sang pemilik dealer bersamaan keluar dari gudang di mana berdekatan dengan tempat mobil kami diparkir. Haleluya. Semoga kesaksian ini jadi berkat bagi orang lain juga, betapa kasihnya Bapa Yahweh untuk kita. Bukan kita yang mencari berkat, tapi berkat yang mencari kita. Betapa dahsyat dan mengagumkannya Bapa Yahweh kita. Bahkan kami masih seperti bermimpi, dan jujur memang ban winter itu sangat kami butuhkan. Bahkan itu pun Bapa sediakan. Haleluya. Mana ada di sini dikasih gratis, dan bahkan ini bukan hal yang murah lagi, dan sama orang yang bukan kerabat. Kalau bukan kuasa Bapa Yahweh di dalam Roh Kudus yang dapat mengerjakannya. Haleluya, amin. Ya, boleh beri tepuk tangan. Puji Tuhan, puji Bapa Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengenal keluarga ini sangat luar biasa ya. 3 kali kami ke Eropa dan kami tinggal beberapa waktu lamanya bersama dengan keluarga Ibu Meske. Ini mendidik anaknya itu betul-betul mengagumkan. Saya berharap orang-orang tua itu bisa mendidik anak dengan cara yang luar biasa. Kami diajak jalan-jalan, naik mobil, anak-anaknya ditinggal di rumah, di dalam mobil kami bisa beribadah bersama dengan anak-anak. Tiap-tiap hari mereka kumpulkan misbah keluarga, betul-betul mendidiknya sangat dahsyat. Dan anak-anaknya itu orangnya sangat sopan, saudara, sangat sopan. Saya jujur secara manusiawi, saya cukup kagum dengan keluarga Ibu Meske. Dia mendidik anak itu luar biasa. Dan dia pun sudah menerima baptisan pembaharuan. Haleluya. Saat itu kami membaptis di Swiss, di rumah salah seorang teman, yaitu Ibu Irin yang ada di Swiss. Kami membaptisnya di Betap, saudara-saudara. Tapi yang jelas, saya lihat keluarga ini betul-betul mengagumkan, luar biasa, bisa menjadi contoh teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Ya, kerohanian anak-anaknya pun luar biasa. Mereka bisa berdoa syafaat, bisa menyembah, dan itu rutin, tidak lowong, saudara-saudara. Ini yang perlu kita contoh, ya. Saya juga sangat senang dengan kesaksian ini. Memang kalau kita berurusan dengan musim dingin, musim salju, kalau pakai ban biasa nggak bisa jalan, saudara. Pasti ngeluyur begitu ya. Itu perlu ada ban khusus, ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, itulah kesaksian yang indah yang sudah kita sama-sama dengar. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, bisikan gaib, bagaimana menyikapinya.
Pernah nggak saudara dengar orang yang berkata, aku disuruh, aku ada seperti yang membisik, menyuruh untuk bunuh orang lain? Pernah dengar? Kalau saudara lihat di koran-koran, banyak orang yang mendengar bisikan seperti itu, sehingga mereka melakukan pembunuhan. Kalau ditanya kenapa kamu lakukan ini, nggak tahu, saya hanya dengar aja suruh melakukan itu. Ada juga yang disuruh meloncat dari gedung yang tinggi. Bisikan-bisikan ini sangat mengerikan kalau kita tidak paham dan kita tidak ngerti cara menyikapinya dengan baik. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya akan tunjukkan beberapa jenis bisikan yang perlu kita pahami. Karena saya katakan bisikan itu tidak harus berupa berbisik, ya, whisper, bukan begitu. Tidak selalu begitu. Tetapi bisikan itu bisa langsung masuk ke dalam hati kita. Nah, yang pertama adalah bisikan gaib tetapi bersifat ego. Biasanya hal-hal yang seperti ini menyangkut masalah gengsi. Tujuannya adalah untuk pengakuan. Nah, kita melihat satu contoh, ada orang yang suka menonjolkan dirinya serba hebat. Memang kalau kita bicara seperti ini, itu sangat rancu, saudara. Apakah orang ini bicara iman atau sedang menonjolkan ego? Akan rancu. Tetapi sebetulnya kalau kita ngerti, kita bisa mendeteksi orang ini sebetulnya sedang berbicara iman atau orang sedang sombong atau egois. Nah, untuk itu saudara-saudara, bagaimana cara membedakannya? Karena perbedaannya ini sangat tipis. Tapi kalau kita paham, maka kita bisa ngerti membedakannya. Ketika seseorang itu berbicara, sepertinya bicara iman, tetapi belakang kalimat itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, tetapi yang ditonjolkan adalah dirinya sendiri, maka itu sudah kelihatan bahwa itu adalah ego yang muncul, saudara. Kenapa ego itu bisa muncul? Karena dia mendengar bisikan, ayo kamu ceritakan kehebatanmu. Karena kau lihat orang yang ada di depan itu, apa itu? Nah, ini sebetulnya ego, kesombongan, saudara. Dan orang itu tidak akan berbicara tanpa ada desakan yang datang dari dalam. Desakan itulah yang saya sebut dengan bisikan gaib. Hal yang berikutnya, saudara-saudara, biasanya orang yang egonya muncul itu gampang melecehkan orang lain. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar nggak orang yang menonjolkan diri tapi yang diajak bicara dilecehkan. Pernah dengar nggak? Itu sering sekali ya. Nah, itu sebetulnya adalah orang yang menerima bisikan gaib dari dalam hati dan dia mengutarakan. Dan orang itu ketika dia menonjolkan diri, maka dia merasa memiliki kepuasan, saudara-saudara. Nah, itu yang saya katakan jenis bisikan gaib yang pertama. Kita tentu lihat contoh yang lain, yaitu ada seseorang yang mengakui kebenaran tetapi tidak menyampaikannya kepada orang lain demi keselamatan untuk dirinya sendiri.
Saudara, pada waktu dulu saya memanggil nama Bapa Yahweh, saudara pikir tidak ada bisikan gaib ini? Ada, dan gencar sekali, saudara. Karena ada seseorang yang memberitahu kepada saya. Dia katakan begini, Pak Lukas sudah dipikir mau memanggil nama Bapak Yahweh terus. Ingat loh Pak, gereja kita ini itu di Magelang sudah di atas angin. Untuk kota ini dengan jemaat 1.500 itu jarang. Jadi kalau bicara masalah bisnis, kita sudah di atas angin. Ingat, kalau Pak Lukas tetap memanggil nama Yahweh, kalau kita ini bicara bisnis, maka seperti bisnis itu tumbang. Saya menjawab dengan tegas, memang betul, tapi sayangnya gereja ini bukan untuk bisnis. Jadi saya akan tetap memanggil nama Bapa Yahweh, apapun resikonya. Saya berkata begitu, saudara. Ini pembicaraan off the record, artinya bukan di mimbar ya, tapi di bawah. Nah sejak itu ada suara-suara gaib yang berbicara. Bener loh ucapan orang itu. Coba kamu pikirkan, kalau kamu panggil nama Bapa Yahweh, gerejamu bisa pecah. Kamu bisa dipecat sama organisasi. Pelayananmu juga bagaimana? Pikirkan baik-baik. Itu bisikan gaib, saudara. Jadi bisikan gaib itu membutuhkan respon dari kita. Apakah kita akan meresponi dengan kita tunduk kepada firman, atau kita meresponi dengan berkata, oh iya juga ya, ya udahlah, nanti kita pakai istilah saja wait and see. Lalu saya mendengar bisikan yang sama. Bisikan itu berkata, kamu pengen masuk surga lebih cepat dari yang lain? Saya bilang iya. Kenapa kamu harus tunggu? Katanya kamu pengen cepat masuk surga, tapi kamu menunggu yang lain lebih dulu. Dengan istilah wait and see, pikir baik-baik. Di dalam batin itu terjadi peperangan yang hebat, ya, suara atau bisikan-bisikan gaib yang saya harus berani mengambil sikap, komitmen yang kuat. Saya ada di pihak siapa? Saat itu saya mengambil satu sikap, bahwa saya harus tunduk kepada firman Tuhan. Bisikan gaib itu sangat berbahaya apabila kita tidak menyikapi dengan firman Tuhan. Saya teringat ketika saya baru pertama kali bertobat, saudara. Saat itu saya ingin bikin tembok keliling gereja di tempat saya dulu, di Comal. Dan pada saat itu rupa-rupanya orang yang ada di samping berkata, bagaimana kalau bikin temboknya ditunda dulu, ukur agraria. Saya bilang, waduh, kalau ukur agraria kan nanti kita bayar lagi. Mereka bilang nggak peduli, kamu yang mau bikin tembok kamu harus ukur agraria, itu baru resmi. Oke, kita ukur agraria. Tapi ternyata setelah diukur bukan ke sini malah ke sono. Lalu dia bilang, bagaimana kalau kita kembali lagi ke HE Gendom? Saya bilang, orang hidup itu yang dipegang ucapannya. Ya. Jadi
kamu suruh saya ke agraria, sekarang suruh balik lagi HE Gendong, terus maumu apa? Nah, dia tanya, lah maumu apa? Nah, saya baru saja bertobat, saudara. Jadi jadi ngaco saya ya. Akhirnya orangnya tak pukul, saudara. Dan saya dikeroyok orang 5 waktu itu, tak tatai. Dan ternyata saudara tahu yang saya pukul itu siapa? Omnya istri saya. Iya, orang kalau sudah mata gelap itu kayak gitu ya, nggak lihat orang. Gitu. Dan saudara tahu akhirnya saya dilaporkan ke kepolisian. Waktu saya dikeroyok 5 orang, saya mundur, saya nggak tahu kalau di belakang itu ada belumbang. Tahu belumbang? Kejebur got saya, kejebur got. Nah, waktu itu saya ditumpui seperti orang main rugby. Saya angkat begini, tulang saya lepas, saudara. Yang ini, jep, keluar, saudara, tulang saya. Begitu tulang saya keluar, ya, saya waktu itu saya bawa ke guru gundau saya, dimasukin, saudara. Tapi mereka ini masukinnya, ya, guru saya ini masukinnya nggak pakai obat bius, saudara. Wain teken mak jelek gitu. Waduh, sakitnya gocer-gocer nggak karu-karuan. Tapi karena saya banyak ulah sehingga lepas lagi. Saya berpikir saya nggak mau dibawa ke suhu atau ke guru saya, nggak mau. Saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ya ditarik, tapi kan di bius total. Ya. Terus dikasih gips, saudara-saudara. Nah, disitulah kadang-kala gatel, bukan, kalau di gips kan gatel. Saya ambil sapu lidi tak gorok-gorok. Nah, di situ suara gaib berbicara. Kalau kamu selesai ini, 5 orang beresin semuanya. Ngeri ya Bapak Ibu. 5 orang beresin. Dan saya merespon waktu itu. Oke, saya berpikir saya ngebunuh orang satu, setahun 5 tahun tak jalani. Itu kan gila, saudara. Tapi waktu itu ada bisikan gaib yang lain mengatakan, apa untungnya kamu lakukan itu? Orang luar bisa, tapi kalau kamu mengasihi mereka, itu baru murid-muridku. Ayo, sekarang 2 suara, bukan? Waktu itu saya juga didatangi sama Pak Yakob, saudara kembar saya. Tapi dia bukan ngelom-ngelomi, malah ngompori, saudara. Ngompori. Dia bilang, ora usah wedi. Loh, saya bilang, saya itu tidak pernah takut. Tapi karena dikompori, murup meneng, saudara. Murup lagi. Nah, disitulah akhirnya saya mengambil sikap. Saya harus tunduk sama Roh Kudus. Ya. Dan saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Bapak Yahweh, saya melepaskan pengampunan kepada orang yang menganiaya saya. Saya katakan dalam nama Tuhan Yunani. Ya, saya perintahkan keluar kau setan. Itu di dalam diri saya itu seperti ada batu besar yang keluar, saudara. Di situ saya terlepas. Hati saya bisa mengampuni. Apakah sudah selesai? Tidak. Tangan Bapak Yahweh ikut bekerja. Ya, tangan Bapak Yahweh tolongin saya. Orang-orang itu mengalami banyak sekali hal-hal yang mengerikan. Dan saya tahu pembelaannya begitu luar biasa. Saya sudah dilaporkan ke polisi, sudah diproses verbal, saudara-saudara. Karena saya mukul duluan. Tapi yang terjadi apa? Proses itu tidak berlanjut.
bisa beku secara total. Hebat bukan? Pertolongan Bapa Yahweh itu maha dahsyat. Tapi di sini saya memberikan penjelasan kepada saudara bahwa di dalam diri kita itu ada bisikan dua kekuatan besar. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kita mau tunduk kepada suara siapa? Itu yang penting. Sama seperti yang tadi saya katakan. Apakah tetap panggil nama Yahweh atau tidak? Tapi saya bersyukur kembali saya berpihak kepada Roh Kudus. Dan saya katakan saya akan panggil nama Bapa Yahweh apapun resikonya. Saudara mungkin masih ingat ya, bagi saudara yang ikut kehilat ini dari gereja lama, saat saya khotbah seperti ini di depan saya itu orang duduk, saudara. Penuh sesak. Lorong ini ditambahin kursi dan sebagainya. Tapi saya berpikir ya sudah, itu merupakan kenangan masa lalu. Tapi setidak-tidaknya saya bisa menunjukkan kepada Tuhan, saya seorang pemimpin, saya harus memimpin jemaat untuk masuk dalam kebenaran. Karena hal-hal yang seperti ini yang ditakutkan oleh para pendeta. Karena otomatis apalagi itu tahun 2000 belum ada, orang belum dengar nama Yahweh. Itu resikonya terlalu besar, saudara. Tapi saya bersyukur Bapak Yahweh berikan keberanian untuk saya menyampaikan demi untuk keselamatan. Sekalipun tentu saja kita tidak usah munafik. Secara finansial pasti mengalami penurunan, itu pasti. Tapi saya punya keyakinan, makanya waktu itu orang ada yang mengatakan, lihat itu Pak Lukas tuh, dia panggil nama Yahweh, jemaatnya lari, dari 1.500 tinggal 120 orang, jatuh miskin dia. Nanti kan lama-lama habis, tinggal keluarganya tok yang ibadah. Saya bilang, saya jatuh miskin? No. Kalau makin kaya, iya, tak gituin. Dan faktanya, Tuhan izinkan kita bisa beli tanah belakang. Kita bisa punya rumah bahagia. Ya. Kita juga bisa punya pastori di situ. Ya. Dan saya percaya Bapak Yahweh akan terus memberkati, semakin bertambah-tambah sampai Yeshua datang untuk yang kedua kali. Bisikan ini juga seringkali terdengar pada anak-anak saudara-saudara. Ketika anak-anak itu berantem, pastikan kalau berantem ada yang salah, ada yang benar. Nah biasanya kalau orang tua yang baik seringkali mengatakan, ayo minta maaf sama Koko misalnya. Apakah dia langsung minta maaf? Kadangkala tidak mau. Ya. Ayo salah minta maaf. Udah mukanya ditekuk, ya, nunduknya ke bawah, ya. Suruh minta maaf nggak mau, saudara-saudara. Nah itu yang saya katakan, inilah dosa warisan. Pasti anak itu mendengar bisikan, jangan mau, gengsi lo. Betul nggak Bapak Ibu? Anak kecil loh sudah ngerti kayak gitu. Nah ini satu bukti bahwa bisikan-bisikan itu berbahaya kalau kita tidak paham apa yang harus kita ambil. Karena bisikan yang negatif itu biasanya lebih gencar, lebih kuat suaranya. Bisikan-bisikan kebenaran itu kadangkala lembut sekali suaranya. Tetapi saya beritahu, sekalipun dia bersuara lembut,
tetapi dia memiliki power yang sangat-sangat besar. Saudara mau tunduk bisikan lembut yang baik dan benar sesuai firman Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Kadangkala kita ini hanya karena gengsi, maka saya katakan bisikan ego ini bahaya, saudara. Bahaya sekali. Anak kecil sudah bisa berbohong. Saya ambil satu contoh ya. Saya kan punya kamera ya semacam GoPro gitulah ya. Saya lihat ini cucu saya pada masuk ke dalam. Wah, ini kok anak kecil kan memang seperti itu, saudara, suka mindah-mindah barang gitu loh. Siapa yang mindah kameranya Grandpa? Nggak ada yang ngaku, saudara. Nggak ada yang ngaku. Terus pada waktu ketemu, wah ini kok pindahnya ke situ, ya dipindah ke situ. Nah, ayo siapa yang ambil? Nggak ada yang ngaku. Begitu tak buka, wajahnya yang memindah tahu kelihatan, saudara. Iya. Jadi ini sebetulnya adalah bisikan gaib. Semua orang mengalami, betul nggak Bapak Ibu? Nah itu sebabnya kita perlu belajar melatih untuk kita itu mendengar bisikan gaib yang baik. Bisikan ini sangat berbahaya sekali. Ada seorang netizen yang melakukan bunuh diri. Netizen ini sebetulnya adalah seorang perempuan yang saya nilai cukup cantik, tapi dia ini ditinggal suaminya, kabur dengan perempuan yang lain. Tapi perempuan yang lain itu menyantet, saudara. Hampir sekujur tubuhnya itu panas sekali katanya. Nah saya waktu itu disuruh untuk mendoakannya karena cukup jauh ya di Surabaya, dan saya bilang saya saat ini banyak sekali pelayanan, tidak mungkin saya tinggalkan, apalagi pada masa itu kan cukup ketat, saudara, ya. Masa corona awal itu kan ketat sekali, betul? Ya. Jadi saya pakai caranya begini. Kamu tak beliin makanan ini saya transfer energi. Nanti kamu makan di sana. Dan betul, saudara, makanan nyampe, dia makan, dia bilang saya kok nyaman ya. Artinya makanan itu saya merasakan ada energi. Sepertinya santet yang bikin tubuh saya kepanasan itu hilang, saudara. Dia senang. Tapi sekali waktu rasa jengkel itu muncul. Nah, saya perlu kasih tahu, ketika seseorang itu hatinya jengkel, itu alam rohnya terbuka, saudara. Ya, alam rohnya terbuka. Nah, begitu alam rohnya terbuka, santetnya masuk enggak? Masuk, kelojotan lagi, saudara. Oke, saya kirimin lagi. Dia merasa nyaman lagi. Saya kirim 2 kali. Saya belikan apa? Bakpia, saudara. Transfer energi. Nanti dimakan. Kan firman Tuhan kasih tahu, bukan? Kan ada dalam kitab suci. Orang yang diberi makanan dan orangnya bisa sehat. Dan orang ini itu sudah merasa nyaman, tapi ingat, perasaan dia, suara-suara gaib yang menyerang dia terlalu kuat untuk dia bisa menahannya. Dan suara gaib itu kali ini mengatakan, untuk apa kamu hidup? Percuma, sekalipun wajahmu cantik, tapi kamu disingkirkan sama suami, mati aja, bunuh diri.
Dan dia lakukan itu, saudara. Pada saat itu saya dapat kabar, ditelepon oleh orang yang nungguin dia. Dia katakan bahwa orang ini sudah mati dengan tubuh yang berantakan. Karena dia menabrakkan diri ke kereta yang sedang berlari dengan kecepatan yang tinggi. Hancur berantakan, saudara. Saya mendengar seperti itu hanya bisa ngelus dodo. Aduh Tuhan, mengerikan ya, suara di dalam hati. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi, bahaya, saudara. Nah, oleh karena itu kita tahu ya, kenapa bisa ada anak kecil yang berbohong. Disinilah saya katakan itulah akibat dari dosa warisan. Paham nggak Bapak Ibu? Kenapa ada orang yang perlu memberitakan Injil supaya dosa warisan itu dihapus oleh darah Yeshua HaMashiach. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang tanya sama saya begini, Pak Lukas, bagaimana dengan orang yang ada di sebuah pedalaman yang tidak pernah mendengar Injil? Kalau dia mati, dia selamat atau tidak? Pertanyaan saya ajukan kepada saudara, selamat atau tidak? Tidak selamat. Alasannya apa? Karena di dalam diri orang tersebut belum ada kuasa kebangkitan. Itu sebabnya perlu seseorang itu diinjili supaya dia percaya kepada Yeshua, maka muncullah kuasa kebangkitan di dalam dirinya. Bukti bahwa manusia itu mati pasti masuk neraka karena ada dosa warisan, yaitu karena dia mati secara fisik. Akibat dosa kan manusia mati, betul nggak Bapak Ibu? Saya katakan bahwa di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 2 atau Yohanes 11 ayat 25, Yeshua berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup." Inilah yang kenapa saya katakan perlu saudara memberitakan Injil kepada siapapun manusia di atas muka bumi ini. Perkara dia percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah seperti yang menjadi amanat agung Yeshua HaMashiach, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Yohanan 14 ayat 6 dikatakan, Yeshua berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Ada orang yang berkata begini, loh, bagaimana jikalau orang itu baik sekali? Dia nggak dengar Injil tapi baik hidupnya. Apakah dia akan binasa juga? Saya jawab, iya. Kenapa? Sebaik-baiknya manusia, rohnya itu sedang terputus hubungan dengan Sang Pencipta. Paham nggak Bapak Ibu? Itu sebabnya perlu disambung rohnya melalui darah Yeshua HaMashiach. Kalau orang mengaku di hadapan Tuhan, "Tuhan, aku ini orang baik loh Tuhan." Kan ada kepercayaan yang mengatakan bahwa yang penting amal kita baik banyak. Sekarang saya mau tanya, amalmu dengan dosamu banyak mana? Pasti banyak dosa. Apalagi kita keturunan orang berdosa. Dan kalau orang mengatakan, "Tuhan, aku ini orang baik loh Tuhan, aku orang yang murah hati," Tuhan bilang apa? Gombal. Kenapa? Karena kita ini adalah
keturunan orang berdosa. Dan firman Tuhan katakan dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis atau kain kotor alias gombal tadi. Dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin menghembus kami. Jadi syarat untuk bisa selamat itu gampang sekali. Cukup mengucapkan, aku percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, engkau selamat. Tinggal di metrai, dalam metrai yang benar, saudara. Itu sebabnya kalau ada orang bilang, kok jahat amat? Itu sebabnya Yeshua menyuruh orang menginjil, supaya orang yang tidak dengar Injil, mereka bisa mendengar kabar baik. Injil itu kan artinya kabar baik, supaya orang itu percaya kepada Yeshua dan diselamatkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Makanya kalau orang bilang orang itu pasti selamat, sing nyelamatkan siapa? Dia sedang putus hubungan dengan Tuhan loh. Makanya perlu sebuah pengakuan. Paham ya Bapak Ibu? Ingat, semua manusia di dunia ini sudah berada dalam dosa. Buktinya tidak ada orang yang bisa hidup kekal. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, umur manusia tidak sampai 1 harinya Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu memakannya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi si ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi matamu akan terbuka, dan engkau akan menjadi seperti Elohim, tahu yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, ketika Adam dan Hawa dijadikan Tuhan, itu sudah seperti Elohim atau belum? Sudah. Tapi dengan pelintiran kalimat, seolah-olah kamu akan menjadi seperti Elohim kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sekarang coba saudara bayangkan, buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan seperti yang digambarkan oleh banyak orang. Buah apel tinggal dipetik begitu saja. No. Kitab Henok memberitahu bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu seperti anggur, warnanya indah, berbau harum, dan pohonnya tinggi seperti pohon cemara. Bayangin, kok bisa loh Hawa ngambil, itu piye carane? Paham ya Bapak Ibu? Itulah sebabnya manusia itu tidak sampai 1 hari, 1 harinya Tuhan. Karena di dalam kitab Kefa Bet atau 2 Petrus pasal 3 ayat 8, akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti 1 hari. Ini karena kita manusia dengan alam roh itu beda dimensi ya saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, berhati-hatilah dengan bisikan gaib yang bersifat egois. Kita semua seringkali jatuh di sini saudara, karena keegoisan kita sehingga membuat orang disuruh minta maaf tidak mau. Kenapa? Egonya kuat saudara. Bisikan gaibnya mengatakan jangan mau kamu minta maaf. Gengsi dong.
Kalau kamu minta maaf berarti kamu mengakui bahwa kamu melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau saya tidak, saudara. Saya punya prinsip, orang minta maaf itu tidak harus disebut mengakui sebuah kesalahan, tetapi hanya meredam supaya tidak terjadi keributan. Apa salahnya sih kalau kita minta maaf lalu semua jadi tenang? Kenapa mesti gengsi? Kenapa mesti egonya ditonjolkan, saudara? Ribut ya ribut, ayo rame ya rame. Bukankah kalau minta maaf, ya aku minta maaf ya sudah, kasus selesai. Kan lebih nyaman, betul nggak, saudara? Kenapa kita mesti dengan kesombongan kita, keegoisan kita? Itulah yang salah. Makanya sekali lagi, untuk bisa selamat harus menerima nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach dan dimeterai dalam meterai baptisan pembaharuan. Di dalam kitab Matius 16 ayat 19 katakan, dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga, dan apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Pasal 18 ayat 18, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itulah sebabnya kenapa saya selalu mengatakan, ayo yang sudah percaya Bapak Yahweh, meteraikan. Karena Anda dulu dimeterai, diikat dalam nama siapa, harus dilepaskan, ganti dengan ikatan yang baru, yaitu ikatan nama kudus Bapa Yahweh. Sekarang yang kedua, saya katakan bisikan yang kedua, bisikan gaib yang juga masih berada di dalam, tapi bukan berupa kalimat, saudara, tapi berupa perasaan yang disebut dengan firasat. Pernah nggak saudara sedang santai bekerja atau sedang melakukan kebiasaan sehari-hari, tiba-tiba ada apa ya? Kok perasaan saya kayaknya nggak tenang deh hari ini? Pernah ya saudara alami? Itu bisikan gaib loh. Cuman bisikannya bukan berupa kalimat, tapi berupa perasaan. Kenapa ya kok perasaan saya kok nggak enak? Ada apa ini? Itu adalah bisikan gaib. Dan itu menuntun kita untuk segera ambil sikap. Saya kasih tahu kepada saudara, ketika firasat saudara merasa tidak nyaman, jangan kita kebingungan sendiri apa yang harus kita lakukan. Bingung, jangan. Begitu perasaan saudara nggak nyaman, cepat cari tempat yang sepi, sendirian. Saudara duduk diam, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Lakukan itu sampai 3 kali, lalu saudara katakan, Roh Kudus tolong saya, jaga lindungi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saya merasakan ada sesuatu energi buruk yang mendekati saya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini artinya bahwa perasaan yang tidak nyaman itu jelas bukan energi baik. Kalau energi baik, saudara masih santai, tiba-tiba kenapa ya hati saya kok meledak-ledak penuh sukacita? Pernah saudara alami itu? Kalau saudara alami, saudara akan mengalami adanya mujizat yang datang secara tiba-tiba. Percaya saja saudara. Tetapi sebaliknya, ketika saudara merasakan, perasaan saya kok nggak nyaman ya, akan ada bencana yang datang kepada saudara. Itu bisikan gaib yang harus kita responi. Kira-kira saya ngomong bisik begini, saudara paham tidak? Ya. Jadi kalau nanti sekali waktu, ya saya tidak berharap ya, sekali waktu
ketika perasaan saudara datang perasaan yang nggak nyaman, kenapa ya aku kok sepertinya ada yang nggak nyaman gitu, cepat berdoa. Bisa saja ada orang yang nyantet saudara, bisa saja ada orang yang sedang nggelendengi saudara. Nggelendengi, tahu nggelendengi apa di Magelang ini? Ngerasani saudara. Itu berarti ada energi yang membentur kita, dan kita segera ambil sikap, saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus segera ambil sikap, karena itu tuh adalah sifatnya itu spontanitas. Kita pun juga harus ambil cara spontanitas. Makanya saya selalu kalau dapat telepon dari siapapun, batin saya selalu ngomong begini, Roh Kudus tolong saya. Itu tidak boleh lupa, saudara. Saya sudah terbiasa, jadi secara otomatis begitu ada telepon, batin saya bilang, Roh Kudus tolong saya, baru saya angkat. Paham nggak Bapak Ibu? Karena siapa tahu suara di telepon itu berita yang tidak nyaman, tapi hati kita tenang. Siapa tahu yang ada di telepon itu adalah ancaman. Siapa tahu yang di telepon itu adalah ucapan kutuk. Bisa bukan? Makanya sikap kita berkata, Roh Kudus tolong saya, itu sikap yang paling baik. Minta bentengi melalui malaikat-malaikat Bapa Yahweh, kita bisa undang dia, ayo malaikat jaga lindungi saya. Walaupun kita tahu bahwa bisikan yang seperti ini, perasaan ini juga membantu hidup kita. Inilah yang disebut dengan hati nurani yang murni. Ya, jadi kalau saudara menyadari bahwa perasaanmu itu tidak nyaman, saudara ambil sikap segera, jangan tunda waktu. Di dalam hukum Loa itu bisa disebut sebagai tarikan dari alam semesta. Ada dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu, tapi tentu hal-hal yang baik, bukan yang sifatnya negatif atau membunuh atau mengolok. Itu suara-suara yang berupa kalimat. Tapi kalau perasaan ini, kita harus segera ambil sikap. Kenapa saya katakan kita harus setia dalam beribadah? Ya, karena itu adalah keinginan Tuhan, saudara. Oh, saya selalu mengatakan begini, ini bagi saya, ini saya sendiri ya, ini saya, versi saya. Ketika saya sehat, semangat saya ibadah itu tinggi sekali. Dulu ketika saya bertobat, itu ibadah saya dengan gereja itu punya jarak itu cukup jauh, 6 km. Mungkin saudara 6 km lah dari sini sama Cawang, iya karena di kota. Tapi di desa saya itu harus melewati kebun tebu, panjang sekali saudara. Kalau saudara yang pernah ke tempat saya di Seragi, Pekalongan, saudara akan tahu. Apalagi dulu, waktu istri saya masih baru punya baby, Elis itu digendong sambil naik sepeda, setia ibadah saudara, sendirian naik sepeda. Bayangkan saudara. Itu bukan perkara yang mudah. Makanya saya katakan, selama saudara tidak sakit, selama saudara tidak jauh dari kehilat, datanglah beribadah. Jangan sampai saudara berkata begini, tapi saya di rumah kan berdoa. Ya oke, sekarang kita bikin cara ekstrim. Bagaimana kalau semua jemaat melakukan seperti itu? Perlu membangun kehilat? Enggak perlu. Justru kita tahu bagaimana keinginan Tuhan itu
kita bisa bersama berkumpul. Karena kumpul seperti ini dengan live streaming itu beda loh. Betul nggak Bapak Ibu? Kita bisa merasakan, oh ibadah seperti ini dan di rumah itu beda. Ya. Kenapa? Karena di sini itu langsung benturan dengan energi dari Roh Kudus, saudara. Karena kita kan menyatu di sini, sama seperti kayu bakar. Kalau cuma satu kan apinya kecil. Tapi kalau kayu bakarnya banyak, apinya kan besar. Ya Bapak Ibu. Dan saudara lihat, ibadah seperti ini adalah polanya kitab suci. Saudara lihat pada waktu Yesua bangkit, murid-murid pertama kali kumpul, berapa orang saudara? 120 orang di loteng Yerusalem. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, mereka kumpul di loteng Yerusalem. Dan dari 120 tambah jadi berapa? 3.000 orang. Dari 3.000 terus berapa? 5.000, 7.000. Setelah itu tidak lagi disebut jumlahnya karena semakin besar. Sekarang ini saya melihat ada satu gereja yang terbesar di dunia. Saudara tahu di mana? Ayo, siapa yang tahu gereja terbesar di dunia? Itu di Nigeria, kalau tidak salah. Saya pernah lihat ya, gerejanya tuh panjangnya luar biasa. Luar biasa saudara. Dan yang ibadah itu banyaknya dahsyat. Kalau tidak salah itu orang ibadah bisa 3 km panjangnya. Ngeri loh saudara. Coba lihat, saudara lihat di YouTube, ada itu. Dahsyat sekali. Itu gereja terbesar di dunia sekarang ini. Ya. Bisa dilihat di mana? Saya pernah lihat itu di Nigeria. Ya. Dahsyat sekali saudara-saudara. Pertobatan massal sekarang nyata. Kemarin saya lihat lagi ada ratusan ribu orang baptis pembaharuan di laut. Yang membaptis itu pendetanya sampai ribuan orang, saudara. Banyak sekali. Ini masa-masa terakhir. Tuhan lakukan hal-hal yang ekstrim. Kalau dia lakukan ekstrim, kita juga harus ekstrim. Tidak boleh hangat-hangat kuku. Apa? Istilahnya itu panas-panas tai ayam. Ya. Anget-anget ya, bukan panas-panas, angeting, bukan panas-panas. Tai ayam panas bagaimana ya? Anget-anget tai ayam. Siapa yang pernah pegang tai ayam? Ya. Sekarang yang ketiga, saya tunjukkan yaitu tentang bisikan gaib yang datang dari luar. Ini bisa berupa positif, bisa berupa negatif, dan berupa bisikan yang bersifat audible. Kalau tadi dari luar tapi nggak audible, tapi ini yang ketiga adalah audible. Contoh, Paulus ketemu Yesua saat Paulus mau membunuh murid-murid Yesua. Paham Bapak Ibu? Di dalam kitab Maseslihim atau Kisah Rasul 9 ayat 5 saya bacakan. Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke benda runcing. Di pasal 22 Paulus memberi kesaksian. Dan aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan dia berkata, akulah Yesua orang Nazaret yang sedang engkau aniaya. Lalu di situ Yesua kirimkan Ananias untuk membaptis Paulus, saudara-saudara.
Saya bacakan di pasal 7 ayat 17 sampai 19. Dan Ananias pun pergi, dia masuk ke dalam rumah itu, dan sambil menumpangkan tangan atasnya dia berkata, "Hai saudara Saul, Tuhan yaitu Yeshua yang telah nampak kepadamu di jalan yang engkau tempuh telah mengutus aku kepadamu, engkau dapat melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Dan dengan serta-merta bergugurlah dari matanya seperti sisik-sisik, dan seketika itu juga dia melihat kembali, dan setelah bangun dia dibaptis. Dan setelah menerima makanan dia menjadi kuat, dan Saulus ada bersama murid-murid di Damaskus beberapa hari. Wah, ini menarik saudara. Paulus pada waktu dia mau ke Damsyik mau ngapain? Mau membunuh murid-murid Yeshua. Dan pembunuhan yang Paulus lakukan itu sifatnya legal. Tidak ada hukum yang menghambatnya. Paulus minta surat kuasa, lalu dengan surat kuasa dia bertekad, akan saya bantai semua murid Yeshua yang kebanyakan ada di Damaskus atau di Damsyik. Di tengah jalan dia mendengar satu suara dan cahaya yang begitu terang. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yeshua orang Nazaret yang engkau aniaya itu." Saulus mendengar suara itu. Dan kita tahu itulah yang disebut bisikan gaib secara audible. Ini sangat luar biasa saudara. Akhirnya apa? Paulus memberi diri dibaptis. Dan ternyata Paulus juga membaptis orang dengan baptisan pembaharuan di Efesus. Jadi kalau saya melakukan baptisan pembaharuan atas nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, itu pernah dilakukan oleh Paulus, saudara. Kenapa saya lakukan baptisan pembaharuan? Karena Anda dulu dibaptis bukan dengan nama yang benar. Sama seperti Paulus pada waktu dia menginjil ke Efesus. Pada waktu itu dia berbicara tentang Roh Kudus. Jemaat bilang, "Siapa itu Roh Kudus? Kami bahkan baru mendengar apa itu Roh Kudus." Lalu Paulus curiga, "Loh, kok kamu baru dengar Roh Kudus? Lah kamu sudah dibaptis atau belum?" "Sudah." Berarti kalau begitu baptisannya tidak menyebut Roh Kudus. Amin, saudara. Itu sebabnya Paulus melakukan baptisan pembaharuan. Siapa bilang baptisan pembaharuan itu rekayasanya Lukas Sutrisno? Salah itu. Baptisan pembaharuan pernah dilakukan oleh Paulus. Ya, kenapa? Karena salah. Kan Yesus bilang, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa." Bapaknya siapa? Bapak Yanto, Pak Rohadi, Pak Joko, Pak siapa? Kan harus jelas. Bapaknya harus Bapak Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Tapi orang-orang Efesus dibaptis, Roh Kudus tidak disebut. Itu salah. Harus diperbaiki. Nah, saya melakukannya juga karena ilham Roh. Harus diperbaiki. Lawang kita dulu dibaptis bukan dengan nama yang benar kok. Ya, saya bacakan deh ayatnya. Nanti saudara pikir ini Pak Lukas ini mengada-ada ini. Ya. Jangan sampai saudara berkata, yang penting kan hati. Ini sama saja memanipulasi ayat, saudara-saudara. Apa susahnya sih orang dibaptis? Cuma ditenggelamkan. Kenapa begitu sulit? Karena setan berusaha untuk saudara tidak termeterai atas nama yang benar.
Saya bacakan Masesrihim, Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 5. Dengarkan baik-baik. Dan terjadilah ketika Apolos sedang berada di Korintus, Paulus tiba di Efesus dengan menjelajahi bagian-bagian pedalaman. Dan ketika mendapati beberapa orang murid, ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus yang telah menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu dia berkata kepada mereka, kalau begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptis? Mereka berkata, ke dalam baptisan Yohanes. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu Yeshua Sang Mesias. Dan setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua. Kali itu Roh Kudus disebut atau tidak? Disebut, diperbaiki, diluruskan. Ya, jadi jangan komplain, saudara. Pak Lukas yang ngarang kayak pendeta macam-macam. Wah, jangan begitu. Ya, baptisan pembaharuan pernah dilakukan oleh Paulus. Jadi pertanyaannya adalah, pernahkah ada bisikan gaib di dalam hati saudara yang berkata, ayo cepat hubungi Pak Lukas? Atau ada suara yang berkata, cepat datang ke Magelang? Pemahaman ini saya bagikan buat saudara karena ini menyangkut keselamatan. Saya beritahu, satu orang minta baptis kepada saya akan layani. Saya tidak seperti orang-orang mesti kumpulin dulu, nanti kalau sudah 100 baru dibaptis bareng-bareng. Siapa yang berani tanggung jawab dengan 100 nyawa itu kalau mereka belum dibaptis lalu mati, saudara? Saya tidak mau seperti itu. Saya pernah membaptis orang tengah malam, jam 12:30 saya pernah. Seorang ibu, istri gembala sidang jemaah gereja Mennonite di Kanada. Istri gembala loh, tapi dengan rendah hati dia mau dibaptis. Anaknya pun seorang pramugari Garuda, saya baptis. Dan itu pun saya baptis tengah malam, saudara. Karena apa? Karena bagi saya nyawa itu penting. Saya tidak akan berkata, aduh saya ngantuk, besok aja ya Bu. Ya kalau umurnya sampai besok lah, kalau tidak, saya yang tanggung jawab, saudara. Jadi bagi saya, satu orang tengah malam pun saya lakukan. Karena itu menyangkut keselamatan. Ya. Sekarang yang terakhir, yaitu bisikan yang dari kondisi kejiwaan. Nah, ada bisikan tapi bukan dari suara gaib, tapi suara diri sendiri. Ya, kejiwaan. Ada yang namanya skizofrenia paranoid. Saya mempelajari ilmu jiwa, saudara. Jadi skizofrenia paranoid ini adalah semacam apa ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa umum itu kecurigaan yang berlebihan. Misalnya saya ngomong-ngomong, wah kayak gelendengi aku apa yo? Dia ngomong, wah jangan-jangan itu sedang ngomongin saya. Itu kejiwaan. Itu bukan berasal dari sumber lain, tapi bisikan yang datang dari diri sendiri. Ya, yaitu apa? Mencurigai secara berlebihan. Kenapa? Karena bisa saja karena saraf, korslet, saudara. Orang kecelakaan bisa nggak ngalami seperti itu? Bisa. Ya, jadi jangan sampai saudara mengatakan, oke wong edan. Belum tentu, saudara.
Dia seperti itu bisa saja karena tabrakan sehingga kena benturan kepala, syaraf kepalanya ada yang korslet, sehingga bisa tiba-tiba ke orang gampang curiga. Coba kalau saudara lihat orang yang stroke mesti gampang nangis, saudara. Itu kenapa? Karena ada korslet di pikirannya. Bisa juga karena tekanan, bisa juga karena ketakutan yang terus berpikir, atau kesedihan yang sangat mendalam. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya kalau dia tidak tahan terhadap suara gaib tersebut, dia bisa melukai orang lain atau hewan. Makanya sampai akhirnya muncul yang namanya psikopat. Ya, psikopat itu orang yang kalau sama orang rumah itu jahatnya luar biasa, tapi kalau sama orang luar baiknya luar biasa, saudara. Pernah nggak saudara ngalami atau melihat orang kayak gitu? Sehingga kalau ada saudara mungkin diceritain sama istrinya atau suaminya, nggak percaya, orang ini baiknya luar biasa kok, masa sih seperti itu? Nah, itulah yang saya sebut dengan psikopat. Dia bisa mendengar suara hati, dia juga bisa lakukan penganiayaan terhadap istri dan anak, bahkan dia bisa memperkosa juga. Hati-hati, saudara. Kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi. Kadangkala orang tidak menyadari bahwa bisikan-bisikan itu sebetulnya bukan dari setan, tapi dari diri sendiri, karena di otaknya itu ada yang korslet. Itulah psikopat. Pokoknya ciri khas psikopat itu begini. Kalau saudara diceritain tentang keburukan orang ini di rumah, tapi penampilannya baik sekali, coba selidikin. Bener gak yang diucapkan di rumahnya kayak begitu? Kalau bener, itu psikopat. Dan psikopat itu secara hukum fisik tidak ada obatnya, saudara. Hanya bertobat dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, menyadari akan segala kesalahannya, dia sadari, baru beres. Tapi selama dia belum mengadakan pemberesan dengan Tuhan, istilah orang Jawa ke marine mati, saudara. Marine mati. Ya. Tapi kalau orang Surabaya lain lagi, marine itu berarti selesainya. Tapi kalau di sini marine ini artinya sembuhnya. Ya, saudara. Dia sembuh kalau mati. Makanya ada trik-trik tertentu untuk menangani orang-orang, khususnya keluarga, ya, kalau mengalami atau berhadapan dengan psikopat dalam keluarga. Saya seringkali membahagikannya itu begini. Kalau saudara teraniaya dengan orang psikopat, dia akan menikmati loh. Jadi orang psikopat itu kalau menganiaya keluarga itu nikmat bagi dia. Kenapa? Karena keluarga nggak berani lawan. Tapi kalau sama orang luar, dia akan gentar. Karena sebetulnya psikopat itu saya katakan nyalinya itu kecil. Ya. Makanya kalau berhadapan dengan psikopat, dihadapi dengan kekerasan, dia pasti takut, saudara-saudara. Tetapi kita perlu mengandalkan kekuatan dari Tuhan supaya jangan ada di antara kita yang menjadi seorang psikopat. Ya, Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir, bagaimana sikap kita saat menghadapi hal ini? Ini memang saya katakan kasus per kasus. Tapi menghadapi bisikan-bisikan gaib itu kita harus menghadapi dengan bijak. Yang pertama, mintalah Roh Kudus untuk selalu menaungi diri kita setiap hari. Dan yang kedua, biasakanlah untuk selalu berkata, Roh Kudus tolong saya. Dan yang ketiga, jangan suka guyon dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, apalagi menyebut nama Bapak Yahweh
Ini yang namanya sembarangan, saudara. Oleh karena itu saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh yang sudah mengerti kebenaran, kita harus tunduk pada kebenaran itu. Sebelum saya tutup di dalam doa, saya memberikan pesan untuk rekan-rekan saya, para pendeta yang sudah menerima nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Jangan pernah engkau takut. Jangan engkau takut ancaman sinode atau organisasi. Jangan engkau takut tidak diundang pelayanan. Ingat, engkau seorang pemimpin yang disuruh Tuhan untuk memberitakan kebenaran dengan segala resikonya. Bukan takut kalau saudara tidak mendapat pelayanan. Saudara tunduk pada suara-suara yang benar, maka Bapa Yahweh melindungi kehidupan saudara. Tapi kalau saudara takut, saya bertanya, sebetulnya imanmu ada di mana? Sebagai penutup, saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam kitab Romia atau Roma 13 ayat 5. Oleh sebab itu perlu sekali untuk tunduk, bukan hanya karena murka, tetapi juga karena hati nurani. Jangan tunduk itu karena takut, karena murka Tuhan, jangan. Tapi tunduk karena engkau mengasihi Tuhan. Hati nuranimu berkata, tunduk anakku, berdiri dalam kebenaran, percayalah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan alam. Kenapa harus takut pada organisasi sinode, tetapi tidak takut kepada hukum Tuhan? Kenapa saudara mengingkari hati nuranimu? Satu ayat terakhir, 1 Timotius 1 ayat 19. Karena memiliki iman dan hati nurani yang baik, yang beberapa orang karena telah menolaknya, mereka menjadi kandas sehubungan dengan imannya. Maka saya katakan, bisikan-bisikan gaib ini sikapi dengan benar, karena dengan saudara menyikapi dengan benar, percayalah perjalanan hidup saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi selalu ada Roh Kudus yang menyertai di dalam kehidupanmu. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat. Dan kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami harus tunduk kepada apa yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Yosafat Kristianta, yang berusia 42 tahun. Meninggal pada hari Senin 11 Juli 2022. Pukul 3:25 pagi waktu Indonesia Barat, dan telah dimakamkan pada hari Senin 11 Juli 2022 di TPU Giriloyo, Magelang. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Bapak Yahweh, membuat anak-anak-Mu sehat semuanya di dalam perlindungan dan kasih-Nya yang sempurna.
Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Yefareke ka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu
menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.